Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk jalannya pertandingan antara Bali United dengan PSM Makassar yang berakhir imbang 2 sama. Dan sebelumnya saya sudah membuat video mengenai pertandingan ini. Saya mengatakan bahwa pertandingan ini untuk pembuktian teko. Kenapa saya mengatakan di pertandingan ini? Karena Bali United berhadapan dengan PSM Makassar yang berada di segmen papan atas. Ya, sementara berada di peringkat pertama sebelum Madura United akan bertemu Persib Bandung. Jadi artinya ini musuh yang sebenarnya menjadikan saya pertandingan ini sebagai parameter. Apakah Bali United sudah ada perubahan atau belum di bawah dari Coach Teko? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dari 5 pertandingan terakhir, Bali United hanya memperoleh 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dan memperoleh 3 kekalahan lawan Persija, PSS Sleman, dan Borneo. Jelas di sini ada inkonsisten, ada kemunduran dari skuad Bali United di bawah dari Coach Teko. Dan ketika saya melihat pertandingan ini untuk Bali United, sebenarnya secara overall 90 menit, ini tetap belum ada perubahan. Belum ada adu strategi yang dilakukan oleh Coach Teko terhadap Tavares. Ini nggak terlihat sama sekali saat menghadapi PSM Makassar. Kemarin lawan Persija Jakarta, saya juga nggak melihat adanya pergantian strategi yang benar-benar membuat Bali United ini harusnya bisa memenangkan pertandingan atau mengunci pertandingan. Dan lagi-lagi di pertandingan kali ini ketika sudah unggul 2-0, Bali United harus kembali lagi di comeback menjadi 2 sama. Jadi artinya jelas adanya strategi dari Coach Teko yang tidak ada perubahan menghadapi tim yang kondisinya sudah menang. Ini yang saya pertanyakan dari Coach Teko, dan di pertandingan ini sangat terlihat jelas. Satu hal yang saya bisa katakan untuk Bali United selama 3 pertandingan terakhir lah ya, yaitu saat membangun serangan. Tetap belum ada kreativitas untuk membangun serangan. Masih tetap sama mengandalkan skill individu dari pemain sayap, lalu memberikan umpan ke tengah kepada Spaso sebagai target man. Itu bagus sebenarnya ya, memberikan passing-passing long ball atau passing-passing bola atas kepada Spaso. Karena yang dimainkan ini Spaso sebagai target man yang kuat dengan bola atas. Itu sangat bagus. Tapi sisanya tidak ada kreativitas yang dibangun oleh para pemain Bali United lainnya. Misalkan pemain sayap yang melakukan intercept masuk ke dalam. Atau misalkan pemain tengah yang memberikan shoot-shoot dari luar kotak penalti yang berbahaya. Atau misalkan bermain dengan passing-passing pendek memberikan true pass kepada pemain depan untuk menciptakan peluang. Ini nggak terlihat sama sekali di 3 pertandingan terakhir Bali United. Jadi masih banyak sekali peluang-peluang yang diciptakan oleh Bali United itu rata-rata melalui bola-bola atas. Spaso ya, di babak pertama ada peluang dari headingan tapi masih bisa ke tangkis oleh kiper dari PSM ya, Reza Pratama. Jadi masih terlihat sekali monoton sebenarnya serangan dari Bali United dengan berlabel pemain-pemain yang berkualitas. Dan inilah yang saya pertanyakan. Harusnya Bali United bisa lebih lagi bermain lebih bagus lagi. Karena sudah punya modal pemain-pemain yang berkualitas. Jadi nggak bermain seperti ini gitu loh. Di bawah dari Coach Teko. Melihat pesaing-pesaing sekarang di Peri Liga 1 musim ini sudah berat. Persija sudah mulai bangkit, Persib sudah mulai bangkit. PSM Makassar yang musim lalu di segmen papan bawah, sekarang sudah berada di segmen papan atas. Jadi sudah banyak sekali ya tim-tim yang mungkin di musim lalu lagi flop, di musim ini justru lagi on fire. Dan inilah yang menjadi ujian sesungguhnya untuk menjadikan Teko sebagai parameter. Apakah cocok nggak sebagai pelatih Bali United untuk yang benar-benar real? Sekarang semua tim-tim sedang on fire. Ditambah Madura United juga sekarang sudah on fire. Jadi inilah menurut saya pembuktian dari Teko di 5 pertandingan secara beruntun. Saya belum melihat adanya perkembangan yang ke arah baik untuk Bali United di bawah Teko. Justru ada kemunduran. Bukan dari segi hasil akhirnya deh, saya hilangkan itu. Tapi dari gaya permainan Bali United yang saya melihat hanya itu-itu aja di bawah dari Teko. Yang diisikan oleh pemain-pemain berlabel kualitas semua ya. Ada beberapa pemain yang dipanggil ke timnas juga.
tapi harusnya bisa lebih gitu loh bermainnya di bawah dari pelatih yang mungkin harusnya memiliki strategi yang bagus. Jadi Bali United bermainnya bisa enak dilihat, kreativitas serangannya bagus. Dan untuk PSM Makassar di babak pertama ini hampir nggak menciptakan peluang yang berbahaya sama sekali. Dan ini yang saya lihat karena di sini Everton dan Sananta sebagai pemain depan, di pemain tengahnya ini nggak ada pemain yang memberikan end passing atau yang bisa menahan bola untuk memberikan suplai bola ke pemain depan atau sayap. Di sini Pluim dan Kenzo masih di bangku cadangan ya di babak pertama. Jadi terlihat ketika PSM Makassar ingin membangun serangan, selalu kandas ketika Sananta atau Everton mendapatkan bola. Karena tidak ada pemain yang nalurinya seperti Pluim atau Kenzo ya, yang bisa memberikan end passing dan juga bisa mengontrol bola di sektor tengah. Ini nggak ada di babak pertama. Jadi memang Bali United lebih banyak mengendalikan bola possession. Ya, lebih banyak untuk bermain memegang bola lebih lama. Tapi itu pun Bali United banyak memegang bola atau melakukan bola possession itu hanya di setengah area pertahanannya sendiri. Ketika sudah masuk ke pertahanan PSM Makassar, ya PSM Makassar ini bermain pressing ya saat bertahan. Di sini Bali United kembali lagi mengandalkan skill individu tanpa ada struktur penyerangan yang bagus gitu loh. Yang terlihat memang ini loh strateginya Coach Teko untuk membangun serangan Bali United. Ini nggak terlihat. Jadi kembali lagi bermain monoton ketika sudah habis gitu ya. Ketika mendapatkan pressing sudah nggak ada pilihan, ya maka akan memberikan crossing atau bermain monoton. Jadi hal-hal itu terus yang diulang oleh Bali United ketika masuk ke area pertahanan dari PSM Makassar. Gol yang tercipta dari Eber Beza di babak pertama juga melalui set play bola mati, bukan set play bola hidup. Lalu kita masuk di babak kedua. Di babak kedua, PSM Makassar belum mengganti pemain ya, belum ada yang namanya Pluim dan juga Kenzo. Tapi Bali United sudah unggul dulu, unggul lagi melalui titik putih dari Spaso. Dan itu memang penaltinya cukup kontroversi menurut saya, karena ketika saya lihat di siaran ulang replaynya, itu sebenarnya Tahar kena bola ya, kena bola keluar, tapi telat kakinya Irfan untuk mengambil bola. Jadi mungkin kesan dari wasit itu penalti. Tapi kalau dari penglihatan saya, sebenarnya itu kena bola. Tahar itu berhasil menyentuh bola dulu sebelum kaki dari Irfan masuk. Jadi ini penalti yang menurut saya masih kontroversi ya, menurut saya. Jadi keunggulan Bali United 2-0. Nah, disinilah Tavares terlihat merubah strategi, merubah formasi dengan memasukkan Pluim dan juga Kenzo. Kenapa? Karena memang mati serangan dari PSM Makassar, tidak adanya pemain tengah yang memberikan end passing yang tadi saya katakan. Disinilah yang saya lihat bahwa ini loh strateginya Tavares memainkan Pluim dan Kenzo karena untuk memberikan suplai ke pemain depan agar lebih bisa menciptakan peluang. Jadi terbukti ya, ketika Pluim masuk, lalu Kenzo masuk, sudah memberikan peluang dari Yakob Sayuri yang melakukan shoot 2 kali, lalu akhirnya Kenzo bisa memperkecil kedudukan. Jadi jelas ketika Pluim dan Kenzo masuk, serangan-serangan dari PSM Makassar ini lebih meningkat dibandingkan di babak pertama yang boleh dibilang hampir gak ada peluang melalui set play bola hidup. Lalu gol kedua diciptakan oleh Yuran melalui titik putih ya, karena handsball dari Haudi ya yang terkena kartu kuning kedua lalu kartu merah. Jadi artinya di sini yang saya pelajari untuk Bali United bertemu tim yang boleh dibilang bermain pressing ini masih menjadi PR. Masih menjadi pergumulan saya untuk Teko ini sebenarnya bisa merubah nggak permainan Bali United agar saat melakukan penyerangan nggak hanya bermain crossing-crossing atau bermain monoton. Ini yang saya pertanyakan untuk Teko. Karena dengan diisi pemain-pemain berlabel yang cukup bagus, tapi dengan gaya permainan Teko yang seperti ini untuk Bali United, saya masih ragu apakah Teko bisa dipertahankan oleh Bali United atau enggak. Ini saya ragu ya jika permainan dari Bali United seperti ini. Untuk ini saya khusus untuk jika Bali United bertemu tim-tim yang memang setara ya bermain dengan tim-tim segmen papan atas. Kalau untuk segmen papan bawah saya nggak perlu komentari. Tapi parameter kita untuk melihat Teko ini masih
bagus atau enggak bersama Bali United jika Bali United bertemu tim-tim yang berada di segmen papan atas atau minimal sampai peringkat ke-7 lah di Peri Liga 1 ini. Itu parameter saya untuk melihat teko ini masih bagus nggak untuk dipertahankan oleh Bali United. Lalu untuk PSM Makassar dari babak pertama memang tidak adanya Pluim atau Kenzo, tidak adanya pemain yang dipasang sebagai playmaker ya kalau boleh dibilang, end passing memberikan assist itu jelas terlihat tumpul ya ketika bertemu dengan Bali United yang notabene pemain tengahnya sangat kuat ya. Nori sangat bagus bermainnya walaupun akhirnya diganti oleh Haryono. Diganti oleh Fadil Sausu ya di menit 75. Tapi Nori ini bermain cukup bagus. Jadi PSM Makassar di babak pertama hanya kekurangan pemain yang bisa memberikan end passing atau playmaker. Tapi di babak kedua inilah coach Bernardo Tavares yang menurut saya sangat teliti, sangat jeli. Dia memasukkan Pluim dan Kenzo agar penyerangan dari PSM Makassar bisa lebih tajam, bisa memberikan bola kepada Everton sebagai target man karena Sananta ditarik. Jadi itu berbuahkan hasil ya, 2 gol langsung diciptakan oleh PSM Makassar karena pergantian pemain ini kalau menurut saya. Jadi ini real strategi dari Tavares yang mengubah segalanya untuk berhasil comeback menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Jadi ini aja hal yang saya bisa pelajari dari Bali United dan PSM Makassar. Nanti Bali United akan bertemu Rans. Ya menurut saya ini bukan sebagai parameter ya untuk melihat apakah teko bagus atau enggak bersama Bali United. Karena bertemunya Rans yang sekarang berada di peringkat ke-16. Jadi ini bukan sebagai parameter saya. Lalu PSM Makassar akan bertemu Persija. Ini juga bisa dibilang menjadi parameter kita melihat PSM Makassar dengan Persija ini. Karena ini pertandingan segmen papan atas juga. Sama-sama tim yang lagi positif lah perolehan poinnya, matchnya lagi bagus. Jadi ini menjadi pertandingan yang penting juga untuk PSM Makassar untuk menjaga di peringkat atas ya. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Nanti next kita akan bahas lagi bagaimana untuk Bali United dan PSM Makassar di pertandingan berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.